Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngebahas pemikiran bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah sekedar pemikiran saya. Jadi kalau teman-teman kalau ada yang nggak setuju, itu adalah hal yang normal. Nah, kita mulai masuk ke topik pembahasan yang berjudul perbedaan hujatan dan kritik. Nah, terkadang banyak orang yang sering tertukar dengan dua kata ini. Jadi ada yang bilang hujatan itu kritik, ada yang bilang kritik itu hujatan gitu. Sering banyak ada yang ketukar juga gitu. Nah, kita mulai dari pengertian dulu deh. Jadi biar gampang kita harus tahu pengertiannya. Nah, order hujatan tuh apa artinya? Nah, hujatan tuh biasanya berisi cacian, celaan, atau suatu fitnah. Nah, kalau kritik apa bedanya? Nah, kritik itu pengertiannya tuh kayak tanggapan yang disertai pertimbangan atau argumentasi. Nah, kalau dilihat sini udah mulai jelas nih, ada perbedaan. Kalau hujatan dia kayak fungsinya tuh hanya untuk merendahkan, nggak nggak untuk memperbaiki, nggak untuk mengkoreksi gitu. Lihat dari fungsinya tuh kayak dia hanya untuk merendahkan, untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan. Nah, kalau kita lihat dari pengertian kritik, nah kritik itu adalah suatu tanggapan yang fungsinya tuh bisa untuk memperbaiki, untuk menjadi pertimbangan, untuk kebaikan lah, bisa untuk kebaikan juga. Jadi yang awalnya kurang bagus dikritik nih, oh ini yang salah, ada yang salah di sini. Nah, yang salahnya itu bisa dikritik sehingga dari kritikan itu menimbulkan perbaikan seperti itu. Kita langsung masuk aja ke perbedaannya ya. Yang pertama, kalau kritik itu ada berisi ya, bisa berisi koreksi atau kalau disebut tuh kayak argumen lah. Kalau hujatan itu hanya hinaan atau celaan, nah, gitu aja. Jadi kayak garis besarnya kayak situ aja sih. Jadi kalau ada argumentasi di balik suatu tanggapan negatif gitu, nah itu biasanya kritik, karena di dalamnya itu ada hal yang bisa didiskusikan. Nah, itu hal penting tuh, hal yang bisa didiskusikan. Jadi ketika kita ngomong sesuatu, orang lain tuh bisa membahas hal yang disampaikan. Misalnya kayak gini, wah ini desainnya kurang bagus nih karena ada kelanjutannya tuh, karena mungkin wah warnanya kurang seimbang atau proporsinya ini antara satu bagian dengan bagian lainnya tidak bagus atau enggak kayak gitulah. Jadi ada alasan dibalik dia mengatakan hal tersebut, alasan atau tanggapan gitu, ataupun mungkin koreksi, oh ini warnanya salah, oh ini kok ini kebesaran, ini bagian ini kok kebesaran, kok ini nggak seimbang, atau enggak kok dalam tulisan ya, wah ini kenapa kata-katanya begini, kenapa tidak runut, tidak bagus, atau kok alurnya kebalik nih, harusnya biar lebih bagus ceritanya harusnya yang ini dulu nih, biar penonton tuh lebih tertarik atau pembaca itu lebih menghayati cerita. Jadi ada alasannya. Berbeda dengan hujatan. Kalau hujatan tuh hanya berisi hinaan. Jadi kayak, wah karya kamu jelek, kamu tuh nggak berbakat, atau kamu tuh gendut. Jadi udah stop. Jadi tanpa ada argumentasi selanjutnya, dia hanya merendahkan doang gitu. Hanya, wah kamu ini emang nggak berbakat kan, kamu tuh dasar bodoh gitu, atau kamu tuh gimana gimana, pokoknya negatif. Jadi dia tidak memberikan suatu argumentasi kenapa dia, misalnya oh kamu kenapa dia bodoh gitu misalnya kan. Kalau misalnya dikasih argumentasi, oh kamu nih nggak tahu apa-apa, harusnya kamu belajar ini baru kamu bisa menjadi lebih pintar. Jadi ada alasannya. Kalau misalnya hujatan ya
ya udah hanya merendahkan, menjatuhkan tanpa harus memperbaiki apa yang dia sampaikan gitu. Lalu yang kedua itu eh, kritik itu bisa menggunakan etika, sedangkan kalau hujatan tuh biasanya berisi hal negatif tanpa harus ada etika. Jadi dalam kritik itu dia ada yang namanya kayak etika. Etika tuh kayak kalau misalnya kita sampaikan secara langsung mungkin orang itu nggak terima. Jadi ada yang kita pakai mungkin disebutkan positifnya dulu, baru kita sebutkan kekurangannya, sehingga orang itu oh iya saya ada kelebihannya nih, tapi dari kelebihan itu masih ada yang kurang. Nah dari kekurangan mungkin bisa diperbaiki. Nah walaupun kayak banyak ininya ya apa tahapannya, tapi apa yang disebut tadi itu etika. Tapi kan ada kalau misalnya kita udah kenal baik dengan orangnya, dengan teman misalnya kan, kalau menggunakan tahap yang lebih rumit itu kadang nggak asik kan, kayak susah gitu diterima. Tapi kalau ada teman dekat biasanya dia nggak usah pakai etika karena udah paham lah kondisinya, nggak kayak main ejek-ejekan aja. Tapi dalam ejekan itu disampaikan juga kayak solusi, kayak wah ini kurang bagus gitu, ada yang disampaikan isinya itu ada argumentasi walaupun tanpa etika karena ya namanya udah teman baik gitu. Nah kalau hujatan itu berbeda. Hujatan tuh kayak dia tuh kayak sifatnya lebih ke arah bullying, jadi dia kayak menghancurkan suatu pribadi seseorang. Jadi emang di dasarnya itu udah nggak ada etikanya. Etikanya tuh nggak ada, udah kayak pure negatif tanpa ada harus dia ngebangun, tanpa dia harus memperbaiki. Jadi kata-katanya udah untuk difungsikan menghancurkan seseorang. Itu perbedaan kedua ya. Lalu hal yang ketiga itu perbedaannya itu kalau kritik itu fokusnya terhadap kinerja, sedangkan kalau hujatan itu berfokus pada siapa atau orangnya. Nah ini perbedaannya lumayan jelas nih. Jadi kritik itu tidak memperdulikan siapa yang mengerjakan, tapi bagaimana dia mengerjakannya, bagaimana itu prosesnya. Jadi orang itu nggak masalah siapa aja, yang penting prosesnya bisa bener. Nah kalau hujatan dia lebih memandang ke orangnya, walaupun misalnya dia benar nih kerjaannya, tapi karena orangnya dia benci, itu hujatan tuh fokusnya nih ke orangnya, jadi lebih menghina ke orangnya gitu. Kalau misalnya fokusnya ke kinerja, jadi misalnya ada peraturan nih, kita buat peraturan prosedurnya 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kamu harus mengerjakan ini secara urut dari 1 sampai 7 gitu. Mau mau dia ngerjain apa, misalnya orangnya itu orang dari mana, dari uh, seseorang yang nggak kita kenal lah, mengerjakan itu 1 sampai 7 itu dianggapnya pasti bagus karena mematuhi prosedur. Tapi kalau misalnya orangnya kita kenal nih, saudara kita, ngerjainnya ngasal nih, dari 1 loncat ke 3, loncat ke 5, balik lagi ke 2 gitu, siapapun pasti kita kan bilang wah ini kamu kurang tepat karena kamu tidak mengikuti prosedur. Nah dia tidak memandang siapanya, tapi lebih ke arah kayak kinerjanya atau proses cara dia menyelesaikan suatu tugas, lebih ke arah proses gitu. Coba kalau ke hujatan, hujatan tuh lebih ke arah wah ini mah orangnya udah nggak benar nih, pasti kerjaannya nggak bener juga. Padahal kan belum tentu, mungkin kita benci sama orangnya, tapi karena dia itu emang rajin, dia itu pintar, dia itu lebih berbakat dari diri kita, dia mungkin lebih baik gitu kan. Karena kita nggak suka ya kita anggap aja dia buruk gitu, buat apa gitu dipekerjakan di situ. Nah gitu badan ketiga. Nah kritik itu lebih ke arah proses atau kayak prosedurnya gitu. Kalau hujatan lebih ke arah subjek atau orangnya siapa gitu. Padahal kan kita nggak boleh ngejudge seseorang gitu ya, hanya dari penampilan atau sifatnya gitu kan. Lalu yang keempat, perbedaan keempat itu kalau kritik itu tadi beralasan logis. Jadi kita bisa apa ya, bisa dipikir lah, kayak ada alasannya. Alasan itu harus logis juga.
Jadi kepikiran gitu kan dengan apa yang dia ucapkan itu bisa sesuai atau enggak dicerna dengan otak gitu. Sedangkan kalau hujatan tuh biasanya landasan berpikirnya itu dari perasaan yang tidak suka. Jadi kan kalau kritik tuh kayak, oh kritik itu lebih ke arah gini. Misalnya ada suatu kebijakan ini bisa merugikan masyarakat gara-gara begini begini begini. Nah itu ada alasannya kan, karena ada kebijakan ini bisa merugikan masyarakat, ada alasannya nanti disebutkan. Nah kalau misalnya eh, ke apa hujatan, perbedaan di sini. Jadi kayak, wah ini mah pemerintahannya, kebijakannya nggak bagus, apa ya, dia tuh jelek gitu karena orangnya gini nih, orangnya tuh sering apa ya, ngomongin orang atau sering nakal gitu saat masa mudanya gitu kan. Nah itu berbeda kan. Jadi yang satu misalnya logis, oh emang kebijakannya ini ada alasan ini. Sedangkan kalau hujatan lebih ke arah, wah ini nih orangnya nggak bener nih gitu kan, si pemerintahannya misalnya nggak bener gitu kan. Nah itu perbedaannya di situ. Jadi bisa dilogiskan, ada misalnya sebab akibat. Kalau hujatan tidak melihat kayak gitu, nggak ngeliat sebab akibat, tapi dia ngeliat dia benci maka dia jelek. Nah gitu, nggak ada alasan logisnya. Kayak walaupun dia berprestasi, memiliki gelar sarjana, terus dia apa ya, mampu mengerjakan apa, dia nggak ngeliat itu semua. Yang dia lihat pokoknya ketika dia, wah dia benci, saya nggak suka sama orang itu, maka apapun yang dia lakukan, sebaik apapun itu, maka orang itu pasti bilang jelek karena orang itu nggak suka. Itu hujatan ya. Lalu yang tadi keempat ya, kelima itu, nah kritik itu fungsinya tuh ngebangun atau memperbaiki. Sedangkan kalau hujatan itu untuk menjatuhkan atau menghancurkan. Nah kalau kritik itu kan fungsinya gini, misalnya ada suatu apa ya, hasil nih, hasilnya kurang memuaskan. Nah agar memuaskan maka harus dikritik nih. Kritiknya harus, oh saya tidak puas gara-gara produk ini tidak bisa eh, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah yang saya inginkan tuh dijabarkan, saya menginginkan produk ini tuh bisa ini, terus harganya segini, terus bisa tahan berapa tahun gitu. Itu bisa apa ya, dibilangin ke, kita ajukan lah, kita bilangin ke yang buat produk. Nah yang buat produk ketika menerima masukan atau kritik dari yang beli ini, yang beli produknya, itu bilang oh si si pembeli ini bilang, si pembeli ini punya masukan bahwa, oh mungkin dengan saya produksi ini bahannya segini, terus hasilnya ini emang kurang memuaskan, mungkin ada yang bisa saya efisiensikan atau saya ganti bahannya sehingga ekspektasi dari pembeli itu bisa tercapai, seperti itu. Tapi berbeda dengan hujatan. Kalau hujatan gini, kayak bisa ada kita beli sesuatu, wah ini barangnya jelek, terus nggak tahan lama, terus apa ya, nggak, lebih ke arah dia tuh nggak ngeliat mungkin alasannya apa, terus harganya bagaimana gitu kan. Karena kan kalau misalnya kita mau buat produk nih, pasti kan mempertimbangkan harga, mempertimbangkan bahan, mempertimbangkan produksinya berapa. Itu kan banyak pertimbangan. Tapi kalau yang hujat itu nggak peduli sama itu. Dia maunya produknya bagus, harganya murah, tahan lama, semua yang positif diambil semua. Semuanya pokoknya yang nggak sesuai sama dia bilang itu jelek gitu. Padahal kan kalau dia mau banyak nih apa namanya, fasilitasnya lah atau keunggulannya, maka dia harus membayar lebih. Karena kan dia nggak mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna tanpa mengorbankan biaya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah itu perbedaannya lah. Kita sebut aja 5 dulu lah gitu. Lalu kita mulai masuk ke ini,
kayak kesimpulan sama pesan lah dari pribadi dari saya sendiri nih. Jadi masih banyak nih orang yang kurang mengetahui perbedaan antara hujatan dan kritik karena kurang memahami konsep dari kata tersebut. Mungkin banyak yang beralasan bahwa hujatan yang dilontarkan adalah kritik, padahal kenyataannya tidak memiliki fungsi untuk memperbaiki atau membangun suatu ide. Dengan memahami konsep hujatan dan kritik, saya pribadi nih berharap para penonton agar menghindari kalimat hujatan yang menjatuhkan dan lebih mengutamakan kalimat kritik yang bisa membangun atau memperbaiki suatu ide ke arah yang lebih baik. Itulah pokoknya. Karena pada dasarnya ini ya, manusia itu membutuhkan koreksi dari waktu ke waktu. Jadi kritik ini nih kayak fungsinya tuh untuk menjaga suatu gagasan atau kegiatan agar tetap di jalan yang tepat. Misalnya kayak gini, kayak wah kita nih misal jalan tuh lurus, mulai kita tuh mulai melenceng nih tuh. Nah, ketika kita mulai melenceng dengan kritik, wah kamu nih jalannya mulai melenceng, coba kamu geser ke kanan atau ke kiri nih. Misalnya dia melenceng kiri, kita kritik, oh jalannya nggak bener, kamu coba geser jalannya ke kanan sedikit. Coba ketika dia mendengarkan, maka dia menggeser ke arah jalan yang lurus tadi. Nah, itu fungsi dari kritik. Jadi kayak memperbaiki suatu perjalanan atau prosesnya gitu agar menjadi lebih benar atau menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi kita itu kalau suka kita tuh kalau nggak suka ya, itu maka cegah perbuatannya dan jangan benci kepada orangnya, karena orangnya itu mungkin bisa berubah, karena kan ya namanya manusia ya, bisa berbuat salah, bisa bandel, bisa nakal, tapi mungkin dari kenakalannya dia bisa belajar. Kita kan nggak pernah tahu, ketika kita nasehatin, kita kasih kritik terus atau enggak dia sudah mengalami banyak hal-hal negatif dari kenakalannya sehingga dia bisa berubah, ya kita nggak bakal tahu kan. Nah, karena manusia itu bisa berubah intinya. Jika engkau tidak suka hasilnya, maka pelajari prosesnya, perbaiki kekurangannya sebelum itu tidak bisa diubah kembali. Jangan kalian protes terhadap hasil, padahal kalian diam ketika ada yang salah saat itu terjadi. Ketahuilah bahwa setiap apa yang kita kerjakan memiliki konsekuensi yang harus diterima. Jika kalian merasa kesalahan tidak memiliki konsekuensi, maka waktu itu sebenarnya belum tiba menghampiri. Jadi di simpulan tadi bilang kok bilang kayak kesalahan atau suatu kekurangan itu nggak ada konsekuensinya, mungkin hal itu belum tiba saja. Pada suatu saat kita akan menerima konsekuensinya, maupun itu positif ataupun negatif ya. Itu aja. Nah, mungkin sekian bahasan pemikiran pribadi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa kalau ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, yaitu jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.